Assalamualaikum. Selamat datang di TV Anime Channel. Saya Samet Zam. Kali ini saya akan membahas spoiler anime One Piece chapter 1109 yang akan memberi kejutan-kejutan dan pastinya lebih menarik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel saya bisa berkembang. Tanpa berlama-lama langsung kita bahas. Let's go! Nakama, makin nggak sabar nih baca kelanjutan cerita manga One Piece. Chapter 1109 segera terbit akhir pekan ini. Siap baca spoilernya nih, berjudul Obstruksi, sampulnya saja sudah membuat Nakama bergidik ngeri dan buat penasaran. Di chapter sebelumnya, sang ilmuwan Vegapunk diketahui jadi sasaran mematikan dari Laksamana Kizaru. Vegapunk sampai tersungkur, Sanji yang disuruh Monkey D. Luffy buat nyelamatinya pun harus segera membawanya ke tepi Pulau Egghead. Di tengah perjalanan, Vegapunk bertingkah aneh. Kayak mendekati kematian, tiba-tiba ia bertingkah seperti momen terakhirnya di dunia. Momen itulah yang terjadi. Wajah Vegapunk tiba-tiba saja muncul di layar raksasa. Dia mulai menyampaikan pesan ke seluruh dunia, yang mungkin saja mereka yang ada di luar Egghead bisa mendengarnya. Seperti diketahui, ilmuwan nyentrik itu telah meneliti secara diam-diam poneglyphs. Belum mau kasih tahu ke dunia, sepertinya hal itu yang buat pemerintah dunia memburu Vegapunk. Dalam aturan pemerintah dunia, semua orang yang mempelajari poneglyphs akan dieksekusi mati. Nakama juga ngira hal lain yang bakal diungkap Vegapunk adalah Nika. Nika turun ke dunia sekali lagi, di chapter sebelumnya juga disebut Luffy dalam mode Nika. Saka dalam siaran Vegapunk bilang butuh waktu 10 menit untuk seluruh dunia bisa mendengar siaran ini melalui Den Mushi. Di bocoran panel lainnya, kelompok Usopp dan Nami melihat pesan Vegapunk. Mereka bingung, apa yang akan terjadi namun sayangnya nggak ada informasi soal Zoro, Brook, dan Jinbei di chapter ini. Di satu sisi, Monkey D. Luffy masih menggenggam kepala Saturn, dan Gorosei lain menghubungi Saturn melalui telepati mereka. Gorosei nanya, bagaimana keadaan Vegapunk, apa dia sudah mati? Saturn merasa begitu. Karena Kizaru menusuknya telak. Gorosei yakin kematian Vegapunk yang memicu siaran ini dan pusat sinyalnya ada di Egghead Labo Fase. Seluruh warga dunia bereaksi terhadap siaran Vegapunk. Di Dressrosa, di desa Fuchsia, di tempatnya Vivi dan Wapol, lalu di Water Seven, dan di kerajaan Kamabaka di mana Dragon masih ada di sana. Panel manga beralih kembali ke Egghead. Luffy kesal kepada Saturn karena dia sama sekali tak terluka. Luffy menyerang Saturn dan Kizaru dengan Gomu Gomu no White Symbol, dan membuat mereka gepeng, lalu melempar mereka. Kizaru terpental ke kapal perang dan terengah-engah, namun Saturn balik lagi dan merubah kakinya seperti UFO dan menyerang Luffy balik. Dalam pertarungan, Luffy mengelak semua serangan Saturn. Dia benar-benar kesal karena serangannya tadi sama sekali tak berdampak padanya. Para Gorosei menyuruh Saturn cepat, mereka tak punya waktu. Saturn tahu, kalau begitu, dia akan memanggil kalian berempat sekarang. Dia pun menyentuh tangannya ke tanah dan lingkaran bintang sihir muncul seperti saat dia pertama kali muncul. Sanji melihat itu dan panik. Lalu 4 api hitam besar muncul di sana dan keempat planet lainnya akan muncul di Egghead di chapter berikutnya.